Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah saat ini Minggu 5 Maret tahun 2023. Maksudnya Minggu pagi. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iman Santosopuro. Namun sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, di antaranya adalah pagi ini ada momen lansia tidak sia-sia, yaitu pagi jam 9 nanti setelah kita ibadah ada penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan gratis. Kemudian nanti kita juga mendapatkan sarapan pagi. Kemudian yang kedua, di depan sudah disiapkan kotak persembahan untuk ulang tahun GKJW Jemaat Malang ke 100 tahun yang nanti Agustus akan kita rayakan. Dan memang mulai hari ini sudah dipersiapkan kotaknya sehingga Bapak Ibu yang berkenan bisa mempersembahkan persembahan di depan. Bagi Bapak Ibu yang membawa handphone untuk menjaga kekhidmatan di dalam beribadah, kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara yang membawa HP untuk sementara dalam pada saat kita ibadah ini dapat di silent atau dimatikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari kita memasuki ibadah saat ini dengan sukacita dan kita berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Ampuni Aku dan Cintamu, ayat 1 dan 2. Hidupku, ku terjatuh dalam jurang semu, tak mampu, takut dan malu memandang pada wajah-Mu. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Hanyalah debu hidupku, hilang lenyap di hembusan bayu. Namun Kau mengingat aku, rahmat-Mu mengangkat aku. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Jemaat milik Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati.
Ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema ibadah kita pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis Gereja Kristen Jawi Wetan adalah Gereja Kristen Jawi Wetan meneladani solidaritas Yesus dalam keseharian. Dan tema renungan saat ini adalah tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 415. Kita pujikan bait 1 dan bait ketiga. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan ibadah kita ini, mari kita introspeksi diri terkait dengan kasih kita kepada Tuhan yang harus kita wujudkan kepada kasih kita kepada sesama. Introspeksi kita ini dipandu oleh sebuah bagian dari kitab suci yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 18. Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 18 yang demikian bunyinya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?
Hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan sebagai dasar dari kita introspeksi diri. Tentu kita merasa bahwa kita belum dapat melakukan itu dengan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita dengan rendah hati menghampiri tahtanya di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita saat seduh sejenak. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyadari kalau kami selalu menerima segala sesuatu dari Bapa, dan dari kami sendiri tidak ada sesuatu pun yang dapat kami persembahkan dan kami lakukan kecuali berbuat salah dan dosa. Itulah Bapa apa adanya kehidupan kami. Oleh karena itu kami memohon kiranya Bapa tidak memperlakukan kami sesuai kelemahan kami, melainkan menurut rahmat Bapa yang agung. Anugerahi kami dengan kekuatan dari Roh Kudus Bapa, dan biarlah kekuatan itu menerangi serta memampukan hati kami untuk berjalan pada jalan perintah Bapa. Biarlah kami tetap yakin dan percaya oleh karena firman Bapa, dan tidak dipisahkan dari kasih Bapa oleh pencobaan apapun. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan kita bukan Tuhan yang pendendam, yang suka menyimpan kesalahan di dalam hatinya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dan bila kita dengan tulus mengaku kesalahan kita, pasti Tuhan akan memberikan pengampunannya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita dengarkan kesaksian juru mazmur yang merasa doanya, pengakuan dosanya diampuni. Demikian bunyinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Kita sambut firman anugerah tadi Bapak Ibu dengan kita pujikan Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat 239 bait 1 dan 2 perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku.
Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 4a. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dahulu. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan menerima sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa membaca firman-Mu dengan benar dan memahami apa yang Engkau firmankan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Emeritus Iman Santosopuro yang akan melantarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan berkat dan kebijaksanaan. Doa yang kurang sempurna kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagiku. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 4a. Demikian firman-Nya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya
menjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, Matahari takkan menyakiti engkau, waktu siang ataupun malam. Tuhan kan menjagamu atas kecelakaan, Ia kan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. Bacaan yang kedua terambil dari Roma 4 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Roma 4 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan 13 sampai 17. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Jemaat dimohon bangkit berdiri.
Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yang demikian bunyinya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak saudara dan milik Tuhan. Tentu banyak orang percaya yang memiliki ayat pilihan masing-masing. Dan tentu ayat-ayat itu ada yang sama, ada yang tidak. Berbicara tentang ayat pilihan ini, saudara, yang memiliki itu bukan hanya sekedar pribadi-pribadi, tetapi juga lembaga, termasuk lembaga gereja. Dan Gereja Kristen Jawi Wetan juga punya ayat pilihan itu. Dan itu kemudian dicantumkan dalam stempel Gereja Kristen Jawi Wetan. Pertanyaannya adalah, ayat apa itu yang dicantumkan pada stempel Gereja Kristen Jawi Wetan? Pasti warga Gereja Kristen Jawi Wetan pirsa.
Kan sering lihat stempel, apalagi para penatua diaken. Ayat apa itu? Saya usul pada PMJ, siapa yang bisa menjawab, mohon ditraktir. Ditraktir apa? Nanti saya matur. Ada yang bisa menjawab ayat apa? Bagaimana, Bu? Yohanes 3 ayat 16 benar. Dan ditraktir apa? Ditraktir untuk menjadi anggota panitia Hari Raya Unduh-Unduh. Tolong Pak PMJ dicatat seorang ibu yang sudah menjawab dengan benar. Yohanes 3 ayat 16. Dan itulah saudara yang akan kita renungkan pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagian kitab suci yang kita baca tadi merupakan percakapan antara Tuhan Yesus dengan salah seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Tentu pendapat Tuhan Yesus ini tidak sama atau bahkan bertentangan dengan ajaran dari para pemimpin agama Yahudi. Termasuk Nikodemus. Menurut ajaran pemimpin agama Yahudi, dalam hal ini golongan Farisi, yang dikasihi oleh Tuhan adalah hanya bangsa Yahudi. Besok apabila Mesias datang, semua bangsa akan ditaklukkan melalui perang. Dan bangsa Yahudi yang akan menjadi pasukannya. Semua bangsa akan dikalahkan dan kemudian menganut agama Yahudi. Setelah itu Mesias akan memerintah negara Yahudi dengan adil dan penuh kemuliaan. Itulah Mesias gambaran dari orang Yahudi. Bangsa ditaklukkan melalui perang, dipimpin oleh Mesias. Padahal dalam percakapan tadi, saudara, Tuhan Yesus tidak berbicara kalau bangsa lain akan ditaklukkan dalam peperangan, tetapi malah dikasihi oleh Tuhan. Bahkan kata untuk dunia, aslinya itu kosmos, itu menunjuk kepada dunia dengan segala isinya, termasuk manusia-manusia dengan segala keinginannya. Juga keinginan yang buruk dan rendah. Itulah yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pilih kasih. Nah, saudara, Rasul Paulus bersaksi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita orang percaya. Sebelum kita percaya, Tuhan sudah mengasihi. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita berbuat baik, bukan hanya itu. Sejak kita tidak berbuat baik pun, Tuhan sudah mengasihi. Saudara milik Tuhan, hanya saja di dalam dunia yang masih penuh dengan kebencian, pertengkaran, ketika perlakuan tidak adil terkesan dibiarkan saja, dunia yang masih syarat dengan tangisan dan ratapan, sebenarnya saja, saudara, orang harus punya keberanian untuk bersaksi bahwa Tuhan mengasihi dunia. Jangan-jangan kita ditertawakan orang. Tuhan Allah itu mengasihi dunia ini. Mengapa Tuhan Allah membiarkan manusia saling membenci, bahkan saling membunuh? Itu pertanyaannya. Mengapa Tuhan Allah berdiam diri saja melihat orang-orang tertentu mengumpulkan harta kekayaan yang berlebih dengan cara-cara yang salah dan buruk? Sedangkan sesamanya masih banyak yang menderita kemiskinan dan kelaparan.
Bukankah alam semesta ini dengan gempa bumi, banjir bandang, letusan gunung-gunungnya, dan lain-lain justru lebih menunjukkan murka Tuhan ketimbang kasih-Nya? Saudara, kehidupan kita sendiri yang masih syarat dengan bermacam-macam penyakit, pergumulan, kesusahan, apakah hal-hal ini tidak lebih menunjukkan hukuman Tuhan daripada kasih pemeliharaannya? Inilah pertanyaannya. Oleh karena itu jangan tergesa-gesa menyalahkan orang yang memiliki pemahaman bahwa mustahil Tuhan mengasihi dunia. Mustahil Tuhan mengasihi saya. Jemaat milik Tuhan, kenyataan itu memang benar. Tapi firman Tuhan Yesus kepada Nikodemus ini tetap merupakan kebenaran. Loh kok gitu? Di mana kebenarannya? Saudara, kalau firman Tuhan ini kita perhatikan dengan cermat, kita akan dapat mengerti bahwa banyak orang yang salah dalam memahami firman Tuhan ini. Di mana letak salahnya? Adapun kesalahpahaman itu terletak pada caranya Tuhan mengasihi dunia. Caranya Tuhan mengasihi saya dan mengasihi saudara beda. Sama dengan seorang orang tua yang mengasihi anaknya, pasti ada yang beda satu sama lain. Cara Tuhan mengasihi dunia ini memang dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Umpamanya, dengan meniadakan beban hidup sehingga manusia tidak perlu menderita sakit, kelaparan, dan kemelaratan, dan lain sebagainya. Cara ini, saudara, memang dapat saja dilakukan oleh Tuhan jika Tuhan menghendaki. Dan tentunya cara inilah yang kita inginkan. Nah iso gak tau loro. Terus dikimelintu. Nek mati mlebu swarga. Nah iso ngono. Nah saudara, hanya saja pertanyaannya, seandainya di dunia ini tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada kelaparan, tidak ada kemelaratan, pertanyaannya, apakah dunia bisa menjadi lebih baik? Ini masalahnya. Saudara, apakah kalau seandainya seorang pun tidak ada yang kelaparan, apakah hal ini dapat mencegah seseorang untuk berbuat rakus dan serakah? Ini masalahnya. Oke, nggak usah lapar, tapi rakus, serakah. Saudara, dalam sejarah dibuktikan, pecahnya Perang Dunia Kedua di Eropa bukan karena Jerman waktu itu kekurangan makan dan kurang enak hidupnya, tidak. Karena Jerman ingin menguasai dunia. Deutschland über alles katanya. Jerman mengatasi segala-galanya. Di atas segala-galanya. Di Asia, Jepang, Perang Dunia Kedua. Nippon cahaya Asia, Nippon pemimpin Asia, hasilnya malapetaka. Bukan karena Nippon kekurangan makan. Karena Nippon ingin menguasai Asia. Saudara,
Sehubungan dengan itu semua, saudara, maka Tuhan Allah tidak menggunakan cara seperti yang diinginkan oleh manusia. Tetapi menurut firman Tuhan Yesus mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengapa? Karena Tuhan Allah pirsa kalau semua penderitaan kesusahan di dunia ini sebenarnya hanya akibat dan bukan sebab. Oleh karena itu, apa akibatnya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah dosa. Oleh karena itu, saudara, dosa inilah yang harus ditaklukkan agar tidak membelenggu manusia lagi. Kasih Tuhan Allah kepada dunia ini merupakan kasih yang menebus dosa manusia. Agar apa? Agar manusia bukan lagi hamba dosa. Bukan lagi hamba kejahatan. Akan tetapi diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimanapun pandainya seseorang, bagaimanapun kayanya seseorang, kalau dia masih jadi hamba dosa, berbahaya. Saudara, cara yang dipakai Tuhan Allah yakni mengaruniakan anaknya supaya memikul dosa dan hukumannya. Di atas kayu salib terlihat jelas bagaimana Tuhan Allah mewujudkan penebusan dosa tadi. Saudara, penebusan dosa dan pengangkatan menjadi anak-anak Tuhan kemudian ditawarkan kepada manusia. Mengapa ditawarkan? Karena manusia adalah makhluk yang dianugerahi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Sebab kalau tidak begitu, yang disalahkan tetap Tuhan. Saudara, pengampunan dosa sudah diwujudkan, perdamaian antara Allah, Tuhan Allah dan manusia sudah dilaksanakan, sehingga hidup persekutuan dengan Tuhan juga sudah dipersiapkan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, apakah sudah selesai? Belum. Masih ada pertanyaan lagi. Antara lain, mengapa kesusahan hidup kok masih menguasai kehidupan manusia, termasuk kehidupan umat percaya? Ada yang bisa jawab? Saudara, hal ini bisa terjadi karena manusia tidak mau mengimbangi cinta kasih Tuhan ini. Manusia masih sering hidup seolah-olah belum mengenal cinta kasih Tuhan Allah. Kasih Tuhan yang demikian indah itu malah dirasakan sebagai sesuatu yang benar-benar mengganggu jiwa dan hidupnya. Bukankah begitu pengalaman kita waktu kecil? Kasih orang tua yang melarang kita begini begitu supaya kita selamat, kita anggap sebagai gangguan. Saudara, manusia masih terpikat, tergila-gila pada yang lain dan bukan kepada kasih Allah. Jemaat milik Tuhan, apa yang akan terjadi seandainya kita mengajak orang yang sangat mencintai dan tergila-gila pada musik dangdut, kemudian kita ajak untuk melihat dan mendengarkan konser musik klasik? Apa yang terjadi? Betapapun indah dan anggunnya musik klasik, tetapi bagi pecinta musik dangdut akan dirasa menyiksa hatinya. Pecinta musik dangdut itu tidak akan dapat menemukan keindahan musik klasik itu sama sekali.
bahkan ia akan merasa dihukum. Hal inilah saudara yang ingin dijelaskan oleh Injil Yohanes pada ayat 17-21. Kalau ada orang yang dihadapkan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya, kemudian orang tersebut sama sekali tidak melihat sesuatu yang indah dan bermakna, maka ia akan merasa terganggu dan dihakimi. Kalau ada orang mendengarkan firman kemudian tidur, mungkin firman itu mengganggu. Atau dia habis melekan kemudian ngantuk. Saudara, kok tidak ada yang tidur? Saudara, orang yang memberikan reaksi kasar dan jahat kepada firman Yesus Kristus dan Yesus sendiri adalah orang yang lebih mengasihi kegelapan ketimbang terang. Orang yang selalu bergaul dan bergulat akrab dengan pekerjaan-pekerjaan jahat tentu tidak ingin adanya sinar terang yang dipancarkan kepadanya. Hati-hati kalau nuturi orang nakal. Jangan-jangan malah dipahitu. Dia nggak suka. Saudara, sebaliknya, kalau ada orang yang dihadapkan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya, kemudian jiwanya memberikan respon positif terhadap keajaiban dan keindahan Yesus Kristus, maka orang tersebut berada dalam jalan keselamatan. Orang yang bergulat dan melakukan tugas-tugas terhormat tidak akan pernah takut terhadap sinar terang dari Yesus Kristus. Karena itu, berbahagialah setiap orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan Yesus, karena ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Amin. Kita ambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ikut pujian dari sebuah pujian yang akan dipersembahkan oleh salah seorang warga jemaat yang berjudul Harapanku. Monggo keaturan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa
sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, jalanku kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, Kau sediakan harapanku. Kuasa-Mu sempurna, takkan hilang. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Yesus, ku aman dalam-Mu. Terima kasih. Kita pujikan Kidung Jemaat 300
64 bait 2 dan 4. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah kepada Yesus, ku berikan diriku, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anakmu. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Umat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami buka hati kami, Bapa, dan juga pikiran kami akan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap saat hidup kami selalu dibaharui. Biarlah hidup kami selalu berarti bagi siapapun yang masih membutuhkan kasih sayang Bapa. Kami lakukan itu di dalam keluarga kami masing-masing, di tempat-tempat di mana kami bekerja, di tempat-tempat di mana kami bergaul, dan di tempat manapun kami bergereja, bersama-sama dengan saudara-saudari kami seiman. Seberapa jauh keterbatasan kami di dalam memberlakukan firman-Mu, Bapa, jangan bosan-bosan untuk selalu membimbing kami. Jangan pisahkan kami, Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, karena itulah kekuatan terang dan hidup kami. Bapa di surga, berkenan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
pemerintah dari tingkat pusat sampai pedesaan. Berilah mereka roh kebijaksanaan, hati yang tulus, agar mereka benar-benar mampu mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan tulus. Bukan demi kepentingan golongan maupun pribadi, namun bagi kepentingan seluruh bangsa dan negara. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini lemah fisik, entah karena sakit ataupun usia lanjut. Hadirlah Tuhan di tengah kelemahan dan kesakitan mereka. Biarlah melalui sarana yang dipakai, baik makanan, minuman, obat-obatan, pemeriksaan, pelayanan apapun, tangan Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengahnya, dan tangan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kami sepelayanan, apapun jabatan dan tugas yang mereka lakukan. Iringlah mereka dengan kekuatan roh kebijaksanaan-Mu, supaya mereka mampu mengabdi dengan sungguh-sungguh dan menjadikan jemaat-Mu semakin dilayani dan dibangun. Nama Tuhan dimuliakan. Bapa, kami ingin berdoa juga untuk keluarga-keluarga Kristiani, kehidupan mereka setiap hari. Berilah mereka kekuatan lahir batin dan roh kebijaksanaan di dalam mengemban tugas sehari-hari, agar mereka mampu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan berkenan memberkati pekerjaan mereka sesuai dengan kemurahan Bapa, agar kehidupan keluarga mereka tercukupi kebutuhannya hari demi hari. Demikian juga Bapa, untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah, bahkan yang sudah berkarya. Kiranya Bapa mengiringi mereka dengan roh keberanian, kekuatan mental yang tangguh, agar tidak pernah ada pencobaan apapun yang menggeser iman mereka keluar dari kasih sayang Bapa. Bapa Surgawi, masih banyak hal yang ingin kami pohon, namun Bapa tahu apa yang terbaik bagi kami, karena Bapa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Bapa. Kami persembahkan doa syukur dan permohonan kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya, marilah kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Bapak, Ibu, kami sampaikan lagi bahwa mulai minggu ini, gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mempersembahkan khusus untuk ulang tahun ke-100 tahun GKJW Jemaat Malang. Mungkin untuk minggu ini dapat disampaikan melalui kantong persembahan. Amplop yang disediakan bisa disampaikan melalui kantong persembahan yang akan beredar. Sebagai dasar kita akan mempersembahkan firman Tuhan terambil dari Lukas 6 ayat 38 yang demikian bunyi firman-Nya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji Kidung Jemaat 376 dan pelengkap Kidung Jemaat 123 kita nyanyikan secara medley dan kita nyanyikan secukupnya. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kami bersyukur hanya kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Yesus yang telah memberikan kami berkat, memberikan kami karunia, memberikan kami kekuatan kesehatan, sehingga kami Engkau mampukan bersama-sama hadir mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Bapa Sorgawi, kami terkhusus mengkhususkan doa kami untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami serahkan persembahan ini hanya untuk-Mu Tuhan, untuk digunakan di dalam pelayanan kami di gereja ini, di GKJW Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan, melalui gereja-Mu. Kami menyerahkan apapun, berapapun yang telah kami persiapkan dari rumah, dan untuk itu Tuhan, berkati dan sucikan. Berikan roh kebijaksanaan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang telah Engkau pilih sendiri Tuhan, untuk mengelola persembahan ini. Kalaupun ada berkat yang masih ada di dalam diri kami, di keluarga kami mohon Tuhan, berikan kebijaksanaan agar kami dapat mengelola berkat-berkat-Mu yang masih ada di dalam keluarga dan diri kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan persembahan ini dan doa ini kami panjatkan, dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Kita jalani hidup kita dengan ucapan syukur. PKJ 258 bait 1 dan 2. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan sekali.
kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. Sambut lalu